Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pertemuan kemarin kita sudah membahas peta konsep. Jadi sudah ada 4 sifat koligatif: penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ketemu nggak kemarin yang saya tanyakan rumus yang ada yang salah? Ya, jadi yang perlu dibenahi yaitu delta TB sama dengan TB min TB0 atau delta TB sama dengan M kali KB. Jadi itu nanti yang dicermati ya. Sekarang kita bahas satu persatu sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Menurut Rolle, hukum Rolle, P sama dengan P0 kali XB. Kemarin kita sudah belajar fraksi mol zat larut dan fraksi mol zat larut. Ya, sehingga di kita berpedoman berapa toh turunnya? Delta P sama dengan P0 kali XA. Penurunan tekanan uap sama dengan P0 tekanan uap larut murni kali fraksi mol zat larut. Contoh, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Berarti glukosa dalam air, larutan glukosa. Glukosa itu adalah larutan non-elektrolit. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm Hg. Mol glukosa yaitu massa glukosa per mR sama dengan 0,25 mol. Mol air, massa air per mR sama dengan 5 mol, sehingga kita bisa menghitung fraksi mol terlarut sama dengan mol glukosa per mol total, sehingga 0,048. Fraksi mol tidak menggunakan satuan. Penurunan tekanan uap jenuh yaitu delta P sama dengan P0 kali XA sama dengan 18 mm Hg kali 0,048 sama dengan 0,864 mm Hg. Itu adalah penurunan tekanan uap jenuh. Kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih, delta TB. Delta TB sama dengan M kali KB. Delta TB adalah kenaikan titik didih, M adalah molalitas larutan, dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Jadi kenaikannya berapa? Dari pelarut dan larutan. Jadi kemarin sudah kita bahas sifat koligatif itu kita membandingkan, membedakan titik didih pelarut dan titik didih larutan. Ternyata untuk titik didihnya menjadi lebih tinggi. Berapa naiknya? Delta TB sama dengan molalitas kali KB. Jadi ini berbanding lurus dengan molalitas, berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin banyak besar konsentrasinya berarti kenaikannya semakin tinggi. Ya, itu berarti berbanding lurus. Karena molalitas itu adalah massa zat larut per mR kali 1000 per P, ini massa terlarut, ini massa pelarut, maka kenaikan titik didih larutan dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta TB sama dengan M molal ini kali KB. Jadi molalitas dapat dihitung massa terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut. Apabila larutan air, pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih larutan dinyatakan sebagai berikut. TB sama dengan 100 plus delta TB. Jadi TB0, TB-nya titik didihnya pelarut air murni adalah 100 derajat Celcius, sehingga 100 ditambah kenaikan
kenaikan titik didihnya. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Delta TF sama dengan M kali KF. M sama dengan massa zat larut per mR kali 1000 per massa larut kali KF. Delta TF adalah penurunan titik beku, M molalitas, ini rumusnya, V per mR kali 1000 per P, kemudian KF adalah tetapan, sehingga TF titik beku larutan sama dengan 0 min delta TF. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeable atau proses osmosis. Contoh, menurut Van Hoff, tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal. PP sama dengan nRT. Karena tekanan osmotik adalah P, maka P sama dengan N per P kali R kali P. N per P, mol per volume dalam satuan liter itu sama dengan molaritas, sehingga P tekanan osmotik sama dengan mRT. Nah, tekanan osmotik adalah P, M molaritas, konsentrasi zat dalam molaritas, mol per liter, R tetapan gas, yaitu sebesar 0,082 liter atmosfer per mol derajat Kelvin. T suhu dalam Kelvin. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonik. Kalau lebih tinggi adalah hipertonik, kalau sama adalah isotonis. Nah, kamu ketemu istilah isotonis di mana? Ya, mungkin di minuman kemasan ya. Jadi memang tekanannya dibuat sama dengan tekanan tubuh sehingga nanti cepat terserap oleh tubuh kita, dekat sama isotonis. Nah, itu tadi yang kita bahas, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ya, mungkin kalau kalian sudah ada soal mungkin lebih paham. Semoga penjelasan saya nanti bermanfaat. Ada 4 rumus tadi. Kembali ke sini. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Begitu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nanti tugasnya ada di tugas tersendiri. Gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.